الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini kita memerlukan ketenangan lahir dan batin, dan ketenangan inilah yang insya Allah akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara menenangkan hati kita? Dalam Islam, cara menenangkan hati kita yang pertama adalah zikir. Zikir ini merupakan salah satu praktek untuk menenangkan diri kita dengan menyebut asma Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, dengan membaca zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tentram. Kemudian yang kedua, agar hati menjadi tenang, yaitu tafakkur. Tafakkur adalah proses berpikir yang positif, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menakjubi ciptaan Allah, ketika takjub dengan ciptaan-ciptaan Allah, seraya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ketika melihat ciptaan Allah yang luar biasa, ketika seseorang misalnya mencari ketenangan ke laut, ke pantai, ke gunung-gunung dan lain sebagainya, jangan lupa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, apa yang Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Jauhkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari azab neraka. Setelah tafakur, memikirkan tentang kebesaran Allah, melihat gunung yang begitu besar, melihat api yang di dalam gunung begitu gebelgar, yang ketika ditumpahkan hancurlah rumah-rumah di sekitarnya, maka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Itulah buktinya ketika kita tamasya ke gunung, ke lautan. Begitu juga ke lautan ya Allah. Begitu besar lautan ini. Besaran lautan ini tidaklah seberapa dengan kebesaran-Mu ya Allah. Andai kata lautan ditumpahkan, luluh lantak habis manusia tenggelam ke dalam lautan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi renungan bahwasanya azab Allah kelak semakin pedih. Azab Allah di akhirat kelak itu akan semakin pedih, yang seseorang tidak ada yang sanggup untuk menerimanya. Di dunia saja, ketika lautan dibentangkan, ketika perahu ditenggelamkan, kemana lagi harus minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran. Jadi ketika seseorang tamasya ke suatu tempat, pulang dari tamasya semakin dekat dengan Allah. Pulang dari rekreasi semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari gunung-gunung semakin melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menambah maksiat, naudzubillah min dzalik, bukan menambah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bersama bahwa seseorang tidak tenang itu bukan karena kurang tamasya. Seseorang tidak tenang itu bukan karena tidak pernah pergi ke luar negeri. Seseorang tidak tenang itu yang utama adalah karena kurangnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu salafus saleh untuk mencari ketenangan, cara-cara mereka adalah zikrul maut, mengingat kematian. Cara mereka mendapatkan batin yang gelisah, cara mengobati batin yang gelisah adalah zikrul maut, mengingat kematian, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hati itu akan menjadi tenang. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah cara yang mudah agar kita mendapatkan ketenangan apa? Yaitu rajin berwudu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita air yang luar biasa. Di sana kita mendapat air, di sini kita mendapat air. Kemana kita pergi, insya Allah air itu mengalir dengan derasnya dan mudah kita mendapatkannya. Daripada saudara kita di Timur Tengah harus mencari ke sana kemari, harus tiap hari membeli air untuk mendapatkan minuman dan lain sebagainya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita menjaga wudu. Habis dari jeding, habis buang air kecil, habis buang air besar, kita berwudu. Habis kentut ada waktu, kita berwudu. Itulah salah satu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Tiada berat ketika itu dijadikan suatu kebiasaan. Mau ke jeding buang air kecil wudu, tidak berat kalau itu menjadi kebiasaan. Habis buang air besar berwudu, tidak berat karena airnya melimpah. Tiada kesulitan kita mendapatkannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan segala pemberian kenikmatannya kepada kita sekalian. Kemudian cara mendapatkan ketenangan hati yang keempat adalah membaca Al-Quran. Begitu mudahnya sekarang untuk meraih membaca Al-Quran. Di masjid Al-Quran sudah numpuk, sudah banyak. Hampir jarang sekali kita temukan Al-Quran yang lusuh. Jarang sekali kita temukan Al-Quran yang lecet. Kebanyakan masih rapi. Bahkan mungkin ada Al-Quran yang tidak dibuka bertahun-tahun. Mungkin karena apa? Bisa jadi karena pembacanya kurang, atau yang kedua, Al-Quran sudah ada di HP-HP kita masing-masing. Mudah-mudahan ini Al-Quran ada di HP kita masing-masing, sehingga di mana-mana kita bisa membacanya. Ketika menunggu antrian berobat misalnya, sambil menunggu antrian orang yang lain yang masuk, kita membaca Al-Quran. Sambil antrian membayar kewajiban kita dimanapun, kita membaca Al-Quran. Sambil menunggu teman janjian yang tidak kunjung datang, kita membaca Al-Quran. Artinya apa? Seorang muslim itu pelit dengan waktu. Maksudnya pelit dengan waktu. Waktu itu sangat berharga. Berharga untuk zikrullah, berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di manapun dia, lisannya tidak lepas dari menyebut nama-nama Allah. Lisannya tidak lepas dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap lisan yang kita sampaikan, rasa sakit kepada orang lain dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya kelak.
Oleh karena itu, lisan kita, hati kita, marilah senantiasa kita gunakan untuk membaca Al-Quran atau zikrullah. Kemudian agar hati menjadi tenang, yang kelima adalah berprasangka baik. Berapa orang yang jatuh, yang habis pahalanya karena suatu prasangka yang tidak jelas, prasangka yang buruk. Dan prasangka ini yang juga akan menenggelamkan seseorang ke dalam neraka. Prasangka buruk itu tadi. Karena apa? Kebanyakan prasangka buruk itu menyeret seseorang ke dalam dosa. Kebanyakan prasangka buruk itu menyeret seseorang ke dalam neraka. Karena prasangka buruk itu juga akan mengakibatkan seseorang itu akan terhambat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat kita ceritakan ada seorang yang alim, ya, ada juga orang alim satunya, dia berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah. Kemudian orang alim itu terbesit dalam hatinya, belum sampai mengatakan nangis kok siang-siang. Berdoa kepada Allah nangis kok siang-siang, paling ingin diketahui orang, paling ingin dituduh alim, paling ingin dijuluki orang soleh. Lah perasaan seperti ini kadang terbesit dalam hati. Dan inilah yang menghambat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu terhambat dari beribadah, satu ibadah kurang lebih 1 bulan lamanya. Bayangkan. Akhirnya dia menyesal, dia 1 bulan gak bisa menangis ketika malam hari untuk berdoa kepada Allah. Biasanya bisa menangis. Akhirnya 1 bulan kemudian dia mohon maaf pada orang yang diburuk sangkai tadi. Apa ya jawabnya dia? Ya saya maafkan. Ya saya maafkan, gak apa-apa. Dan alhamdulillah dia bisa menangis kembali, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya prasangka buruk itu. Andai kata syaitan masih menggoda hati kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain, mari kita tepiskan sebelum ada bukti yang nyata. Mari kita hilangkan sebelum amal-amal kita habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka buruk itu. Kemudian agar hati tenang, yang keenam adalah memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kita nafas. Alhamdulillah Allah memberikan kita rizki, bisa makan sekarang walaupun dengan lauk, tahu, tempe atau kerupuk. Alhamdulillah itu pemberian Allah yang sangat luar biasa. Banyak hikmah yang kita dapat ketika kita makan sederhana. Ketika makan yang kita makan sederhana, penyakitnya pun bisa sederhana. Tetapi ketika yang kita makan berlebih-lebihan, bahkan banyak pengawetnya, banyak makanan fast food, makanan siap cepat saji dan lain sebagainya, bisa jadi membawa malapetaka, penyakit yang kian berat. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan yang sederhana, yang insya Allah membawa kita kepada kesehatan, membawa kita lancar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari paparan kita tadi di atas bahwasanya ketenangan itu salah satu kunci kita hidup bahagia di dunia dan akhirat.
Ketenangan itu salah satu kunci agar kita bisa menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ketenangan itu merupakan kunci seseorang itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan diri kita untuk menjadi tenang. Mari kita perjuangkan istri kita untuk menjadi tenang. Mari kita perjuangkan anak-anak kita untuk menjadi tenang, untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan itu sangat penting sekali. Kita kejar ketenangan itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit kisah, ada pohon yang ini sangat kuat sekali pada zaman dahulu kala. Jadi pohon itu mau ditebang sangat kesulitan. Akhirnya apa yang terjadi? Para pemilik pohon itu setiap hari pohon itu dimarah-marahi. Setiap hari pohon itu dihina. Setiap hari pohon itu dikata-katain. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-kelamaan pohon itu enggak menjadi subur. Pohon itu menjadi menyusut. Pohon itu lama-lama menjadi kering. Akhirnya gampang untuk ditebang. Ini adalah gambaran tumbuhan saja ketika dikata-katai, ketika dimarah-marahi, dia menjadi susut, dia menjadi lunglai, dia menjadi mati. Apalagi manusia yang ketika itu kata-kata negatif sering disampaikan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara kita. Kata-kata negatif itu dikhawatirkan menambah penyakit kepada siapa? Kepada manusia yang kita gibai, kepada manusia yang kita kata-katai. Oleh karena itu, agar kita sama-sama tenang, sampaikan perkataan yang baik kepada anak-anak kita, sampaikan perkataan yang positif kepada anak cucu kita, agar apa? Imunitas kekebalan tubuh semakin bertambah, dan ketenangan semakin bertambah, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Karena Allah lah puncak ketenangan, tempatnya kepada Allah lah kita kembali dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Allah memanggil jiwa-jiwa yang diridhoi, dan Allah menempatkan jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk memiliki jiwa yang tenang, keluarga yang tenang, sakinah mawaddah warahmah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة وفق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.